Oke, assalamualaikum guys. Kali ini kita akan mainan Arduino. Ya tadi kalian lihat sendiri di kabinet, itulah di dapur, lampu otomatis 2 biji itu gue pakai sensor 2 biji juga, lampu 2 biji, adaptor Arduino. Nah untuk wiringnya kita bisa lihat di sini. Di sini gue pakai FreeZing. Nah, di sini ada 2 sensor ultrasonic. Ultrasonic 1, ultrasonic 2. Terus di sini ada transistor, ada resistor. Ini lampu. Nah, ini lampu ibaratnya yang tadi aja ya, yang tadi kalian lihat tuh ada 2 lampu pencahayaan yang nempel di atas. Ya, ini ibaratnya ini aja lah. Kita dari sensor ultrasonic pertama dulu. Ultrasonic pertama yang ini ada trigger sama echo. Nah, ada trigger echo, trigger yang kuning, echo yang hijau. Kita sambung ke trigger ini ke pin 2 dan echo pin 3 untuk sensor ultrasonic 1. Berarti ini yang di sudut kiri, misal sensor sudut kiri, yang ini sensor di sudut kanan. Jadi ini untuk ngebaca yang ke arah wastafel, yang ini ngebaca ke arah magic jar. Udah paham sampai sini? Udah, berarti yang ini yang ngebaca ke arah wastafel tadi, berarti lampunya ini di atas wastafel. Ini lampunya di atas wastafel, yang ini lampunya di atas magic jar. Jadi kalau yang ini ngebaca ada orang di depan wastafel, lampu yang ini nyala. Jadi ini untuk lampu ini untuk lampu ini. Nah, lampu ini gue nggak pakai relay. Kalau pakai relay kan rada berisik. Kenapa bisa? Ya bisa pakai transistor doang. Ini karena lampunya cuma 5 volt, yang gue pakai LED strip biasa 5 volt. Ya gue cuma pakai transistor doang. Ini juga tegangannya dari sini nih langsung VCC. Sebenarnya sih nggak bisa langsung karena bisa redup. Gua saranin sih butuh regulator lagi 7805 seperti ini. Nah kayak gitu kalian bisa pakai, pasang di sini, kalian baca sendiri dah penggunaannya kayak gimana. Terus ini transistor NPN yang gue pakai tipenya 2N2222. Ini resistor 330. Ini warna untuk di sini sih nggak penting, yang penting mah di tadi yang di alatnya itu 330 atau sampai 1 kilo. Terus ini trigger abu-abu nyambung ke pin 4, echo nyambung ke pin 5 Arduino. Udah, berarti cuma ini doang. Ini gue belum sambung, ini lupa gue. Bentar. Oke, ini kan gue lupa nyambung, gue sambungin dulu sebentar. Ini ke pin 8 biar rapi. Itu gini. Ini ganti warnanya chain. Ini ganti warnanya brown. Oke. Brown itu untuk lampu yang di atas wastafel, yang chain itu di atas magic jar. Udah nih ya. Tuh wiringnya kalian bisa pause. Di sini pokoknya tegangan kalian mainin lah sendiri. Kalau mau detailingnya nanti gue jelasin lagi deh. Sekarang kita mainan ke program. Ada. Nah, di sini penjelasannya ini ya nggak begitu susah-susah amat, cuma 71 baris. Di sini ada long, const int, const integer. Sebenarnya nih nggak penting sih kayak gini. Ini program lama soalnya. Udah, nggak apa-apa ya. Belajar kayak gini dulu. Long ini itu satuannya sama kayak integer tapi dia lebih panjang.
Terus ini konstanta integer itu untuk pembacaan pin. Sebenarnya gue sekarang udah nggak pakai kayak gini lagi nih, penulisan kayak gini. Ya udah bahas gini aja. Ini define itu maksudnya definisi pengubahan nama yang ini menjadi kalimat lain, yaitu ini. Jadi kalimat ini berubah jadi ini. Jadi untuk menghidupkan lampu kalian gak usah ngetik digital right 8 high lagi. Untuk mematikan digital right 8 low, gak usah ngetik ini lagi. Di atasnya cukup ketikan define lamp 1 on digital right 8, lamp 1 off digital right 8 low. Nanti di bawahnya tinggal dipanggilin. Kalau mau nyala tinggal ketik ini, kalau mau mati tinggal ketik ini. Nggak usah ngetik sepanjang ini lagi gitu. Lebih simpel sih gini aja, L1 on L1 off, lebih simpel gini gitu. Udah paham sampai sini? Di sini ada boolean, itu kondisi true atau false doang, itu kondisi, dan kondisi 1. Unsigned long ini sama kayak long sini tapi lebih apa ya namanya, kalian cari sendiri deh. Terus di sini ada serial begin untuk komunikasi antara alat dan laptop, itu 11.5200 atau berapa sih, 115.200. Nah echo ini sebagai input, echo 1 itu sebagai input, trigger 1. Jadi di sini itu ada nih, ini trigger, ini ibaratnya sensor biasa, ini sensor 1. Jadi trigger, yang ini trigger 1, yang ini echo 1 gitu ya. Nah sama kayak gini, pin mode 89 itu sebagai output, 89 itu sebagai output. Nih 89 sebagai output. Udah. Nah ini di loop, jadi di sini ada delay 100, digital write. Nah di atasnya seharusnya gue ini pakai define lagi nih, define ya gitulah, nih jadul. Define digital write trigger low, delay microsecond 2, digital write trigger high. Berarti dia ngirimin, ya kalian cari tahu sendirilah cara kerja ultrasonic. Di sini kita bahas fokus di otomasinya aja dan penggunaan komponen-komponen lainnya. Udah low, high, terus di lowin lagi, jadi dia nyala dari kondisi mati, nyala terus mati lagi. Nah terus di sini ada dur ini gue lupa, ini di long. Dur ini maksudnya duration untuk mengubah satu kalimat ke kalimat lain. Di sini kan long, pulse in, echo, high. Jadi menerima pulsa dari pin echo-nya ultrasonic berupa high. Udah nih masuk nih, berarti dur ini udah dapat nilai pulsa ini, udah dapat dimasukin ke variabel ini untuk dikirim ke ini microsecond to centimeter dur. Nah ini di sini paling bawah microsecond to centimeter. Nah dur ini masuk ke variabel long microsecond. Di sini ada return untuk ngebalikin lagi microsecondnya ini, yang tadinya apa sih namanya, lupa gue, dur. Ini dur ini nih, duration dur itu masuk ke sini, nilainya sama karena dimasukkan ke variabel yang ini. Ini kan microsecond centimeter buka kurung dur tutup kurung, microcentimeter buka kurung, ini dur kalimatnya tutup kurung. Nah gue rubah ke microsecond, return microsecond misalnya itu 10 dibagi 29 dibagi 2 berapa tuh, microsecond anggaplah 29 bagi 29 dibagi 2, jadi 1 dibagi 2 ya berapa tuh, setengah, 0,5 ya, berarti
cm sama dengan 0,5 cm. Berarti untuk sensor yang trigger doang, yang sensor doang itu udah dapat nilai dengan perintah seperti ini. Udah selesai, udah dapat nih sensor, nilainya udah dapat. Sensor berarti yang ini ya, ini udah. Terus sekarang pembacaan yang sensor 1, ini sensor 1. Sekarang baca yang ini, sama pembacaannya sama persis, cuma beda dur echo 1 gitu. Udah dapat nih, berarti yang sensor udah dapat, sensor 1 udah dapat. Ini sebenarnya nggak peduli, di sini bisa di slash untuk mil 5000 mili, saya ini nggak penting. Nah, di sini kita mainan sedikit logika. Pembacaannya seperti ini. Jika cm 1, ini kan cm 1 nih untuk yang sensor 1 itu cm 1 lebih kecil dari 100 cm, berarti ada orang yang ngedeket dari sensornya itu lebih kecil dari 1 meter. Lebih kecil, jadi ada yang ngedeketin lebih dekat dari 1 meter, maka kondisi di sini berubah jadi true. Yang tadi kan false semua nih, kondisi false. Kondisi jadi true, mil 1 itu 0. Mil 1 itu cuma patokannya nanti kita bahas di selanjutnya. Nah, ini untuk cm doang. Yang tadi ini kan untuk cm 1, yang ini cm doang. Nah, cm doang itu lebih dikit karena sudutnya beda. Yang ke arah Wastafel itu lebih pendek daripada yang ke arah magic jar. Nah, ini kan kon 1 true, kon biasa true. Mil ini 0, mil 1 0, mil biasa itu 0. Jika cm ini kita abaikan dulu, yang ini kita abaikan dulu. Kita abaikan. Ini kan kon 1 true, kon biasa true. Jika kon, nah kalau jika buka kurung kon, tutup kurung kon, ini kan boolean. Jadi kalau kayak gini itu sama dengan true. Penulisan sama gini. Nah, sama dengan true. Tapi kalau biasa kayak gini itu tadi true. Tapi kalau false kasih tanda seru kayak gini. Nah, itu tanda seru kayak gini sama dengan penulisan seperti ini. Gitu. Jadi gue nggak mau bertele-tele, cuma gini doang. Itu lamp on. Nah, jika kondisinya true, jadi ada yang ngedeket nih, lebih kecil dari 1 meter atau 100 cm, dia true. Jika kondisinya true, maka lamp on. Lamp on itu apa sih? Di atasnya di sini define lamp on, digital rate 9 high, jadi menghidupkan. Kalau yang low berarti mematikan. Nah, jika ini lamp on, nah jika bukan itu lamp off. Untuk mematikannya, untuk mengubah yang tadinya true menjadi false, ini kan kalau false kan masuk ke sini nih, kalau true kan masuk ke sini. Kondisi true, kalau false-nya masuk ke sini. Nah, ini kita hidupkan. Jika cm 1 lebih besar dari 110, kenapa nggak sama ya, kasih toleransi 10% lah, atau 10 cm. Jadi orang udah ngejauh, sensor ini ngebaca nih 110, lebih dari 110 sekali, 110 2 kali, 110 3 kali, karena dia kan ngeluping terus nih, ngeluping sekali. Mil 1 plus berarti mil 1 ditambah 1 hasilnya 1, nanti mil 1 ditambah 1 yang tadinya 1 jadi 2, jadi 3, jadi 4, jadi 5. Nah, itu mil plus komennya. Dia udah nambah terus nih, satu ngeluping nih. Oh, ini nggak ada orang, kan nggak masuk ke sini dia, karena ini kan lebih kecil dari 100, kalau ini kan lebih besar dari 110. Ini pembacaan nggak ada orang, kalau ini pembacaan ada orang. Ini kalau nggak ada orang, dia ngebaca nambah 1, nambah 2, nambah 3, nambah 4 terus. Di sini jika mil 1 lebih besar dari 10, maka kondisi 1 false.
Jadi kalau udah 11 kali looping perulangan, dia mengubah data yang tadinya count ini true menjadi count ini false. Udah false, dia akan mematikan lampu. Udah seperti itu dong. Ini emang nggak penting, ini tinggal dihapus. Ini juga nggak penting, tinggal dihapus. Udah jadi 65 baris. Ini juga lebih pendek lagi. 63 baris. Apalagi yang bisa dipangkas, coba bisa, tapi udah biar begini aja, biar mantap. Dah, ada yang ditanyakan, komen aja di kolom komentar. Sekian dulu dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.